cincin rumput sama kenangan kita jadi nggak ada harganya sama sekali. Semua hal yang terjadi ini, semua hal yang menyakitkan ini, udah jelas alasannya. Karena aku masih di sini ngejar kamu, Tin. Jadi masalah selalu aja terus ngejar kita. Apa emang sebenarnya kita nih nggak berjodoh ya? Apa ini akhir dari hubungan kita? Setelah sekian lama, kita ngelewatin masa-masa susah dan senang. Mas Fajar, maafin Centini kalau sudah bikin Mas Fajar marah. Dan sekarang malah menghilangkan cincin pertunangan kita. Kalau ingatan kamu gak hilang, harusnya kamu sama aku, Tin. Bukan sama Fajar. Karena aku belum bisa kasih cincin yang asli. Pakai ini dulu ya. Mas Fajar, sebenarnya Centini ingin selalu bersama sampean, Mas. Kayaknya emang kamu lebih milih Fajar dibanding aku. Ini pertanda apa ya Allah? Saat Centini diikat sama Mas Fajar, cincin itu malah hilang. Apa ini petunjuk darimu ya Allah? Apa yang ingin kau sampaikan pada hambamu ini? Lu gak kedinginan, jangan sampai lu sakit lagi. Dipakai ya. Yaudah yuk. Tukang ojek siap untuk mengantar Bu Centini kemana. Mas Tejo? Mas Tejo? Kayaknya Centini manggil gua. Enggak, gua gak boleh nolak lagi. Perasaan gua udah hancur. Gua bener-bener gak kuat dengan perasaan ini. Mas Tejo? Piye, wis do siap urung iki? Wis siap. Oh, ya wis. Aja nganti ana sing lali ya. Iya. Ah. Jo. Centini, Jo. Loh, kamu kenapa toh, Jo? Hah? Galau ya? Ya wis lah, curhat sama aku. Aku siap jadi sambahan curhatmu. Gak kenapa-napa, Pak. Kamu ini selalu ngono ya. Hah? Dari raut wajahmu itu, aku bisa menebak kalau kamu itu bohong. Ngapusi. Puasa-puasa kok bohong. Wes lah, cerita, curhat sama aku. Dengan curhat itu, kamu bisa lapangin dada. Bisa ringanin beban pikiran kamu. Ayo, cerita. Gimana sih, Pak? Lucu banget. Orang gak pengen cerita, suruh cerita. Kalau lucu tuh ya guyu. Lucu kok malah ngomelin aku. Piye? Ayo toh, aku siap jadi sambahan curhatmu.
Saya tuh bukan galau, Pak. Tapi saya lagi mantepin hati, Pak. Kayaknya habis lebaran saya berhenti ngejar cinta ini, Pak. Loh, kok patah semangat Ojo? Mbok Ojo putus asa gitu toh? Bukan patah semangat, Pak. Saya coba realistis aja, Pak. Soalnya kalau saya sama Fajar berselisih terus, kasihan cinta ini, Pak. Dia tuh kayaknya tertekan. Lagian kan cinta ini udah tunangan sama Fajar, Pak. Jo, rungokne aku yo. Kamu dengerin ini. Tunangan itu seperti pertandingan badminton. Belum final, masih semifinal. Nunggu puncaknya nanti kalau sudah final atau pernikahannya. Baru kamu nyerah. Kalau sekarang ini kan kamu masih punya banyak kesempatan, Jojo. Iya, Pak. Iya, tapi semifinal aja skor saya ketinggalan jauh, Pak. Centini sama sekali nggak inget sama saya, Pak. Terus, memang udah mantep keputusanmu itu. Kayaknya iya, Pak. Habis lebaran, saya pulang aja ke Jakarta, Pak. Ya Allah, saat Centini kehilangan cincin Mas Fajar, Centini malah mendapat cincin yang mengingatkan sama Mas Tejo. Apa ini caramu ya Allah untuk menunjukkan siapa jodohku? Mas Adi. Assalamualaikum, Mbak Diva. Ya halo, ada apa ya? Mbak Diva, dihubungin enggak? Harus sekarang ke Balai Desa. Katanya akan ada acara. Bu Gendis bilang ke Pak Budi, wakil kepala desa, katanya Mbak Diva akan hadir di sini. Saya nggak dikasih tahu tuh Mas Adi. Loh, sama. Saya juga ndak ada yang kasih tahu. Masalahnya, Pak Budi ini sudah umumin ke semua warga, Mbak Diva Syalala itu akan manggung di Balai Desa. Jadi piye, Mbak? Bisa ndak buat acara malam takbiran? Aku harus mentingin Bapak sama Mawar. Pekerjaan bisa lain kali, tapi takbiran bertiga pasti rasanya indah. Maaf Mas Adi, saya nggak bisa karena saya sudah ada janji. Lah, batu? Piye iki? Mbak? Maaf ya Mas Adi, sudah gitu aja ya, karena saya masih ada urusan. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Mas Adi, gimana? Mbak Diva bisa datang? Ndak, Pak. Duh, piye toh Bu Gendis. Ya wes, saya pamit dulu ya. Gimana Mas Fajar? Ada pekerjaan lagi buat saya? Saya siap kok jadi Diva Syalala. Loh, Tata, kamu ngapain ngomong kayak gitu? Kalau ada yang telepon kamu pakai handphoneku gimana? Bisa kacau semuanya kan? Jangan ngomong sembarangan. Aduh, maaf Mas Fajar, aku lali Ki. Ya wes, nanti setelah buka puasa, kamu ke Balai Desa. Ingat, wajahnya ditutupin. Itu kok kayaknya bukan nelpon Diva ya? Sopo ya? Oke, siap Mas, laksanakan. Alhamdulillah dapat kerjaan lagi. Ya wes. Ini pasti nelpon orang yang sama kayak datang ke rumah ini kemarin. Si Diva-divaan itu. Siapa itu? Aduh. Piye ini kalau ketahuan? Aku nggak bisa kemana-mana.
kemana aja dari tadi? Jar, Diva nanti malam jadi datang nggak? Enggak, Bu. Pasti datang, Bu. Syukurlah. Kalau gitu kamu anterin ibu ke salon yuk sekarang. Ibu mau tampil cantik malam ini. Iya, Bu. Ini Mas Fajar sama Tante Gendis mau ke salon. Ini gimana kalau nggak ada saya? Walah, bisa ngambek, bisa ngamuk ini. Tapi keluarnya gimana ya? Masih ada penjagaannya itu di situ. Aduh, gimana caranya ya?